Shalom, berjumpa lagi dengan channel Klavo Sukacita. Hari ini saya akan membagikan bagian firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami bersyukur atas hari yang Tuhan karuniakan bagi kami. Saat ini kami akan membaca, mendengar, serta merenungkan firman. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus, singkapkan firman-Mu bagi kami, agar firman yang tersingkap melengkapi kami, meneguhkan, mengokohkan kami, dan menunjukkan kepada kami tujuan hidup yang harus kami jalani dalam kehendak dan kuasa-Mu. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan bagi kita di hari ini tanggal 2 Mei tahun 2022 terambil dari pertama Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah kita semua yang telah membaca, mendengar, merenungkan dan melakukan firman dalam kehidupan setiap hari. Pemirsa channel Klavo Sukacita yang diberkati Tuhan, dari bacaan kita pertama Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-10 ini diberikan tema kuasa kebangkitan Kristus bagi kita. Kuasa kebangkitan Kristus bagi kita. Rasul Paulus mencoba menyampaikan kepada jemaat di Korintus bagaimana ia dalam seluruh pelayanannya bukan hanya sekedar pelayanan yang kosong atau hanya sekedar pelayanan yang tidak berdasarkan kepada Injil Yesus Kristus, tetapi dengan sungguh-sungguh Rasul Paulus hendak berkata dalam pembacaan kita, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua ini, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Paulus hendak menyampaikan kepada orang-orang di Korintus melalui suratnya ini bahwa pelayanannya mengabarkan Injil Yesus Kristus dan membentuk jemaat ini sehingga jemaat ini boleh bertumbuh di dalam bimbingan yang diberikan ataupun di dalam pelayanan yang telah dijalankan oleh Rasul Paulus selama ini bukanlah pelayanan yang hanya sekedar untuk mencari nama atau hanya untuk mencari pengikut, tetapi bahwa dia sudah bekerja sangat keras, dan di dalam kerja keras itu bukan dengan tenaga dan kekuatannya sendiri, melainkan karena kasih karunia Allah yang menyertai dan memampukan dia, Rasul Paulus ini, untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Dan karena itu Rasul Paulus hendak menegaskan kepada jemaat di Korintus supaya jemaat di sana melihat bagaimana Rasul Paulus dalam seluruh pelayanannya yang bersungguh-sungguh untuk Injil Yesus Kristus, bahwa Kristus adalah satu-satunya penolong, bahwa Kristus adalah satu-satunya yang memberikan dan menyertai dia di dalam menjalankan panggilan ini. Karena itu jemaat harus menyerahkan seluruh kehidupan mereka seutuhnya, sesungguhnya hanya kepada Yesus Kristus. Tema kita di hari ini adalah kuasa kebangkitan Kristus bagi kita. Kita baru saja beberapa minggu ini merayakan Paskah kebangkitan Kristus. Di dalamnya kita bersuka cita sebab kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang telah mengalahkan maut, dan Allah yang telah menebus dosa-dosa kita. Kuasanya menjadikan kita semua untuk dapat terus mewartakan tentang anugerah dan berkatnya dalam kehidupan kita. Kuasanya melengkapi kita supaya kita semakin bersungguh-sungguh di dalam menyatakan kehendak Kristus. Kuasanya melengkapi kita supaya kita semakin setia untuk menjalankan apa yang menjadi agenda Tuhan di dalam kehidupan ini bagi kita, sehingga kita tidak secara asal menjalani hidup ini saja atau berpikir bahwa ada waktu untuk saya lahir, bekerja, kawin, dan kemudian menjadi tua, memiliki cucu, dan lalu kemudian mati secara begitu saja. Tetapi bahwa setiap perjalanan kehidupan kita itu sudah diatur oleh Tuhan, dan saat ini apa yang sedang kita kerjakan dan jalani adalah untuk menjalankan agenda Tuhan di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, mari kita menjalani kehidupan kita dengan penuh rasa syukur, tapi juga dengan penuh rasa bertanggung jawab. Sebab hari-hari yang Tuhan karuniakan bagi kita melalui kuasa kebangkitan adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk menyatakan kehendak Tuhan, untuk menyatakan kuasa Tuhan, untuk
menyatakan segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita ini, tetapi juga kebaikan itu bagi sesama kita yang lain. Sebab Kristus sudah bangkit dan Ia memberikan kuasanya kepada kita. Kuasa kebangkitan itu menjadikan kita untuk tidak lemah, tidak takut, tidak khawatir, tidak bimbang, tidak ragu-ragu, untuk terus meyakini bahwa Allah kita Allah yang hidup dan Ia berkuasa atas segala sakit penyakit, atas setiap penderitaan, atas setiap kekurangan, dan bahkan seluruh kelemahan-kelemahan kita. Ia ada karena kuasanya. Ia mengalahkan maut, apalagi hanya persoalan-persoalan hidup kita. Karena itu, mari kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, tetapi diingatkan juga bagi kita bahwa kita harus terus mewartakan kebangkitannya dalam seluruh keberadaan hidup kita lewat kata dan perbuatan kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami, yang telah mati menebus dosa kami, tapi telah bangkit dan memberikan kepada kami kemerdekaan, kehidupan yang kekal bersama dengan Allah Bapa di sorga. Kami bersyukur atas firman di hari ini, dan jadikanlah kami ya Tuhan sebagai saksi-saksi-Mu, mewartakan tentang kebangkitan Kristus lewat kata dan perbuatan kami. Dan biarlah Tuhan Engkau menolong kami, membimbing kami, mengarahkan kami, supaya kami bukan menjadi orang-orang yang lemah, yang takut, yang khawatir, yang bimbang, dan lalu kemudian tidak mempercayakan kuasa-Mu, tetapi kami menjadi orang-orang yang tetap kuat, yang tetap percaya dan terus berpengharapan pada Kristus, karena kami memiliki Allah yang hidup dan yang berkuasa, dan yang juga akan mengalahkan segala kelemahan-kelemahan di dalam seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini doa dan ungkapan syukur kami. Kami serahkan seluruh aktivitas kami di hari baru ini, agar Tuhan pimpin, tuntun, sertai, jaga, dan kawal. Terpujilah namamu Kristus, kini dan selamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.